Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Summa qala Allah Ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Ya Rasulullah dihormati, hadir pada pagi hari ini Bapak PLT Bupati Pasaman, Pak Edi Dharma, MSI. Selanjutnya hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Pasaman. Selanjutnya para tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, jaya pandai, ibu-ibu, jemaah subuh yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. bersyukur sama tabligh Allah SWT. Salam buat Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan bagi kami hadir pada subuh ini yang akan mendasari ceramah kita pada pagi hari ini. Kita ambilkan dari firman Allah SWT, ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah 133, dan kemudian surat An-Nisa ayat yang ke-9. Di dalam dua surat ini Allah ingatkan kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah 133 yang artinya, apakah kamu ada menyaksikan ketika datang tanda-tanda kematian kepada aku? Yakub berkata kepada anaknya, "Hai anakku, ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Maka anak-anak berkata, kami akan menyembah Tuhan engkau, juga Tuhan Bapa engkau, itu Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah berfirman yang artinya, hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu waspada ketika kamu meninggalkan generasi setelah kamu, generasi yang banyak kelemahan. Khawatirlah kamu kepada generasi yang lemah itu, maka segeralah bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata kalimat yang baik-baik. Bapak Ibu yang beradir, ayat ini adalah mengangkatkan kisah dari para Nabi dan Rasul yang diangkat dalam kisah pada Yakub. Sebelum Yakub meninggal, menjelang ketika tanda-tanda kematian kepada Yakub itu telah datang, maka Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, apa yang akan aku sembah setelah aku tiada?" Bapak Ibu yang beradir, pertanyaan bagi seorang orang tua kepada anaknya tentang siapa yang akan disembah oleh anaknya, maka inilah salah satu bentuk perhatian
salah satu bentuk keprihatinan, salah satu bentuk kekhawatiran. Bayangkan ketika seseorang sudah tua, maka yang teringat olehnya untuk anak-anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang akan kau sembah setelah aku tiada? Dan hal yang sama juga banyak kita temui di dalam banyak ayat. Juga ketika Nabi Isa juga begitu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ketika Isa merasakan adanya tanda-tanda keengkaran di tengah-tengah umatnya, maka Nabi Isa bertanya kepada umatnya, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Dan kemudian sahabatnya menjawab, Hawariyin menjawab, kamilah yang akan menjadi penolong untuk agama Allah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya kira kekhawatiran ataupun juga perhatian kepada anak-anak ataupun juga generasi muda sekarang ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi perhatian kita bersama. Sebagaimana juga yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul tadi. Bagaimana kekhawatiran beliau kepada generasi mudanya, kepada anak-anaknya. Karena begitu banyaknya hal-hal yang merintangi, begitu banyaknya tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Barangkali mungkin Bapak Ibu ketika kita pada masa kita muda-muda dulu, barangkali dan kemudian kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini, barangkali mungkin tantangan dulu tidak sehebat seperti sekarang. Kalau dulu tidak begitu banyak hal-hal yang akan merintangi kita untuk pergi ke masjid, pergi ke musala untuk salat berjemaah. Akan tetapi pada saat sekarang ini begitu banyak rintangan dan tantangan, sehingga menyebabkan anak kita tidak begitu bersemangat untuk pergi ke masjid. Sehingga kita dapat lihat pada hari ini, kenapa banyak yang senior-senior yang datang pada subuh ini ke masjid. Bapak Ibu, para senior-senior datang ke masjid subuh ini. Dan kami yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ketika masa mudanya dulu juga rajin ke masjid. Ketika pada usia muda dulu juga rajin ke masjid. Nah sekarang mari kita bandingkan di antara generasi muda kita hari ini, berapa orang mereka yang ke masjid. Kalau pepatah mengatakan, kalau ketek lata biasa, maka kadang terubah tidur. Nah, maksud dengan melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, maka inilah yang perlu memang kita khawatir. Kalau memang Bapak Ibu sekarang ini para senior yang senior sudah berada dalam masjid, dan kemudian keadaan sekarang ini yang tidak begitu banyak yang junior ke masjid, maka kita bisa perkirakan berapa pula yang nanti akan mengisi masjid ketika mereka sudah tua-tua nanti. Inilah bentuk tantangan rintangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nah kalau itu apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub tadi, itu adalah bentuk keprihatinan dan bentuk kekhawatiran. Seperti juga yang Allah sampaikan kepada kita, jangan kamu tinggalkan generasi-generasi setelah kamu, generasi yang banyak kelemahan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim, khawatirlah kamu kepada mereka yang banyak kelemahan itu. Falyattaqullah, maka segera bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Apalagi Bapak Ibu hadirin berhadir, di dalam perencanaan dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, pada tahun 2045 nanti
bangsa kita merencanakan, membuat perencanaannya, bahwa tahun 2005 nanti direncanakan menjadi Indonesia emas. Indonesia akan menjadi salah satu bangsa di dunia, itu bangsa yang kuat. Akan tetapi ketika para pemuda-pemudinya pada hari ini banyak memiliki kelemahan-kelemahan, dan kemudian tidak begitu bergairah dan bersemangat untuk mendekat kepada Allah SWT, kira-kira cita-cita yang diharapkan tadi mungkin tidak tercapai. Bapak Ibu. Nah, kalau sebab itu ayat ini menegaskan kepada kita, tidak ada pilihan bagi kita. Kalau memang masjid ini, kalau memang umat ini ke depan akan menjadi masjid yang tetap ramai dikunjungi oleh para jemaahnya, dan kemudian umat ini ke depan akan menjadi umat yang lebih kuat, maka tidak ada pilihan bagi kita hari ini kecuali kita betul-betul serius untuk memberikan perhatian kepada pemuda hari ini yang nanti mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Kalaulah seandainya mereka tidak tertarik kepada masjid, mereka tidak tertarik kepada Islam, dan mereka tidak begitu bersemangat untuk ke masjid, untuk berislam secara baik, dapat dibayangkan bagaimana kualitas kepemimpinan akan hadir nantinya. Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang akan membela umat ini, atau mereka akan peduli kepada umat ini? Kalaulah seandainya pada hari ini kita tidak peduli kepada mereka, tidak perhatian kepada mereka, tentu kita tidak akan memiliki generasi yang peduli kepada umat nantinya. Ini yang dikhawatirkan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apakah kamu masih menyembah Allah nanti atau tidak? Apa yang akan engkau sembah nanti? Dalam ayat ini jelas bagian ditanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di, bukan man ta'buduna min ba'di. Apa? Karena memang banyak hal yang akan menyimpangkan, menyelewengkan, yang mengganggu kita daripada jalan Islam ini. Bukan hanya orang, tetapi juga bisa barang, ya, bisa segala sesuatunya. Itu makanya pertanyaan adalah ma ta'buduna min ba'di, bukan man ta'buduna min ba'di. Bukan hanya pengaruh pada orang, akan tapi juga hal-hal lain yang akan mempengaruhi. Salah satu yang barangkali mungkin sudah sama kita lihat sekarang ini, berbahagia adalah pengaruh ini kepada anak kita. Ini adalah ma ta'budu, atau bukan man ta'budu, apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, maka usai itu Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini, maka usai itu memang selayaknya, sepantasnya kita harus saling bahu-membahu, harus saling bekerja sama, harus saling bersinergi, dan merangkak untuk memberikan perhatian kepada pemuda kita hari ini. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin di masa datang yang akan menggantikan kita, yang akan memimpin kita, yang akan mengarahkan bangsa ini ke depannya. Dan inilah yang juga dikhawatirkan oleh Nabi Isa tadi. Kenapa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa merasakan adanya gejala-gejala keengkaran, adanya gejala-gejala kekufuran di tengah-tengah umatnya, begitu banyak hal-hal yang akan meragukan, yang akan membimbangkan daripada umat, daripada kita yang beragama Islam. Ada sekarang ini istilahnya berbahagia, ada Islam Arab gitu. Siapa yang membuat istilah Islam Arab itu? Bukan orang sembarangan. Ya. Kalau nanti ada Islam Arab, nanti itu makanya muncul Islam Nusantara. Nah, sehingga nanti masing-masing, wah Islam Arab itu begini, yang baik adalah Islam Nusantara. Padahal Al-Quran jelas Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adin. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu,
laku rela Islam sebagai agamamu. Tidak ada yang dikatakan Islam Arab ataupun juga Islam mana-mana. Tapi kalau seandainya muncul Islam Arab, nanti muncul lagi Islam Eropa, maka nanti muncul lagi Islam. Padahal dalam Al-Quran jelas bahwasanya waraditu lakumul Islam adinan, bahwasanya Islam ini tidak ada embel-embel di balik itu. Itu makanya muncul ada Islam Nusantara. Kalau Islam di Nusantara boleh, tapi kalau ada Islam Nusantara, maka ini akan membingungkan kita. Itu makanya kemarin barangkali Bapak melihat video di Masjid Istiqlal dengan tampilan yang di luar kebiasaan, maka ramai ya, pakai topi Santa Claus warnanya merah putih dan kemudian bernyanyi di masjid Istiqlal. Tidak ada yang mengkhawatirkan itu. Sehingga kita ini apa pula ini? Kok menyanyi pula dalam masjid? Ini ya, di antara bentuk-bentuk. Atau mungkin baru-baru ini muncul ada Islam Pancasila. Di antara mereka mengatakan, nah kita tidak perlulah minta-minta masuk surga. Maka ini akan meragu-ragukan kita. Nah maka kalau itu begitu, makanya tidak ada pilihan bagi kita sekarang ini untuk peduli dan perhatian kepada generasi muda kita. Apalagi mereka nanti yang akan menggantikan kita, akan memimpin kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan membawa bangsa ini. Maka itu dalam banyak ayat itu para nabi mengkhawatirkan itu semua. Sebetulnya itu adalah cerminan juga untuk kita, bahwa kita apa saja posisi kita hari ini harus khawatir kepada generasi muda kita hari ini. Maka oleh sebab itu kekhawatiran kita itu tidak ada pilihan kecuali kita harus memberikan perhatian yang terbaik untuk mereka. Kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mereka, untuk memberikan perhatian pada keimanan mereka, untuk memperhatikan akhlak mereka, untuk memperhatikan keilmuan mereka, dan untuk memperhatikan ibadah mereka. Maka itu Bapak Ibu, disinilah pesan yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama pada hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama, di mana saja posisi kita, mari kita bersama-sama bersinergi untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Maka itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat diantaranya sudah melakukan beberapa kegiatan dan program kepada anak-anak kita. Sekali setiap bulan Ramadan maka ada pesantren Ramadan. 2 kali sebulan ada wirid remaja. Maka usaha itu bahagia. Kami berharap ini memberikan menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana keluarga, bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat saling bersinergi. Ini yang kami sering sampaikan. 3 rumah harus saling bersinergi. Apa itu? Yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua adalah rumah sekolah. Yang ketiga adalah rumah ibadah. Mari bersinergi Bapak. Mari kita saling bekerja sama dan mari saling berkolaborasi. Itu makanya Nabi Isa ketika bertanya kepada umatnya, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa merasakan ada tanda-tanda keengkaran di tengah-tengah umatnya, maka Isa bertanya kepada para sahabatnya, umatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah? Dan kemudian umatnya menjawab, sahabatnya menjawab, Hawariyin menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Bertanyanya Nabi Isa kepada umatnya dan dijawab oleh umatnya, sahabatnya itu adalah namanya konsolidasi. Itulah konsolidasi, yaitu merapatkan saf, itu meningkatkan kerjasama, meningkatkan bagaimana kegotong royongan di antara kita. Semua kita harus berperan dalam rangka untuk memberikan motivasi, semangat untuk anak-anak generasi muda kita. Pengalaman kami berbahagia ketika saya sebagai wakil wali kota Padang
2009-2014. Kebetulan rumah wakil wali kota Padang itu dekat masjid, itu Masjid Nurul Ulia namanya, di depan dulu haluan ya, di Padang. Kebetulan anak saya yang nomor 8, nomor 9, waktu itu masih di TK dan SD. Kebetulan anak saya 9 orang baru. Ya, waktu itu masih di TK dan SD 2009-2014. Anak saya ini bersemangat untuk pergi ke masjid, Pak. Maka disasarkannya kita, Pak. Buya, Umi cepat ke masjid. Ya, kita heran juga kenapa kok disasarkannya kita pergi ke masjid. Ya. Maka kita berangkat bersama ke masjid, Masjidul Ulia. Rupanya setelah kita pelajari, Bapak Ibu, ada seorang nenek-nenek yang diantarkan oleh cucunya pergi ke masjid. Dan nenek ini tasnya besar, tasnya, gadang tasnya. Yang untuk mangke itu mau dipangkunya, balik. Kemudian setelah salat berjemaah, maka nenek ini dipanggilnya anak semua. Cucu nenek, kasih kau sadanya. Ayo sini. Abah kumpul anak tadi itu rami di buku nenek. Maka keluarlah isi tasnya dari nenek tadi. Rupanya isinya kue cik suram tu anak-anak tadi. Lah dibungkui pakai kantong. Kau untuk anak. Sini. Dibagi cik suram. Ada pe sadanya. Jadi anak ambo bersemangat ketika musaji waktu itu, Pak. Bukan karena paknya wakil wali kota, Pak. Tapi adalah karena nenek yang memberikan semangat di musaji dengan menyediakan hadiah-hadiah tadi. Tanggal 25 September yang lalu, ambo juga ceramah subuh di masjid di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian ketika ambo ceramah dititipkan oleh pengurus. Nah, Pak Ustadz, ini nanti kalau selesai ceramah, itu calon-calon gubernur, calon bupati yang ada di Muko itu tolong bagi hadiah. Nah, saya anak SD, SMP, SMA. Iya Pak, iya. Ya, maka berkumpul. Maka setiap anak-anak tadi itu maka dikasih oleh pengurus masjidnya, yaitu 2.000 seorang. Ramai anak-anak yang hadir pada bagian. Ya. Ramai anak-anak yang hadir pada waktu itu. Ya. Dan kemudian kalau Bapak Ibu pergi lagi, nanti ada yang saya juga pernah ketemu. Itu di masjid di komplek Semen Padang. Itu ada yang populer di sana memanggil seseorang itu ayah. Tua muda, laki-laki, pada usia, gadang ketek, selalunya memanggil ayah. Ayah, aku pergi kamu saja, Pak. Sakunya seperti saku Pak Prabowo, Pak. Sampai buah saku. Dan kemudian saku itu penuh isinya. Nah, kemudian setelah salat, aku ayah tadi main bawa saya. Ma, cucu ayah, mana ayah? Kasih kau saudaranya. Pak kumpul lah anak tadi itu saya. Dan kemudian keluarlah bulu-bulu 2 surat untuk anak tadi Pak. Jadi bulu-bulu yang menyemati anak rupanya pegang saja Pak. Inilah bentuk kerjasama, bentuk support, bentuk dukungan kepada anak-anak. Karena dunia anak-anak adalah dunia yang memang penuh dengan harapan-harapan dan kemudian dengan hadiah-hadiah. Maka itu berbahagia. Barangkali mungkin berapa kisah ataupun juga cerita-cerita pengalaman lapangan yang pendek tadi. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi kita dalam rangka untuk memotivasi calon-calon pemimpin masa depan kita untuk bisa hadir dan terbiasa ke masjid. Untuk mereka juga bersama-sama dengan kita ke masjid. Dan kemudian juga mereka dibina dan diperkuat dan dibiasakan mereka ke masjid. Allah bisa karena biasa. Itu makanya Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan di akhirat kelak yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali dari Allah SWT. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang hatinya terpaut ke masjid. Pemuda-pemudi yang hatinya terpaut ke masjid. Tidak dikatakan orang tua, ya para senior-senior yang terpaut ke masjid. Kenapa berbahagia? Karena memang Bapak Ibu-Ibu hadir seperti yang kami katakan tadi. Kenapa banyak senior-senior hadir sekarang? Ya, yang
dan banyak yang senior. Karena kami yakin bapak, ibu ketika muda-muda dulu rajin ke masjid, sehingga sekarang tetap bertahan ke masjid. Jadi kebetulan saya ini duluan tadi nyampe di sini Pak. Saya dari Pasaman Barat tadi, nyampe di sini sudah 3:30 lebih kurang. Saya sudah numpang duluan bersih-bersih dari tadi, kemudian saya salat sunat di sini. Rupanya pertama sekali yang datang saudara ini beliau ini, ya pakai topi hitam. Ya. Dan saya yakin kenapa beliau duluan ke masjid, karena memang semacam mudahnya dulu juga rajin ke masjid. Ya Pak. Ya. Maka saya itu tadi antara salat situ Ambo tadi Pak, apa masuk ke pintu sekali Pak. Alhamdulillah. Dimohon maaf Pak Ibu, ambolah dulu masuk ke masjid tadi. Kalau Bapak tidur tadi. Ya. Ini makasih Bapak. Inilah apa saya. Kenapa Bapak Ibu rajin ke sekarang ini? Karena pada masa mudanya juga ada masjid. Kalau begitu, mari kita dorong yang muda-muda sekarang ini untuk ramai ke masjid. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan program di antaranya demikian. Mungkin Pak Bupati, Ketua DPRD yang hadir pada hari ini, barangkali mungkin perlu dimotivasi lagi anak kita, sehingga nanti isi masjid ini di samping ada Ibrahim dan kemudian ada Ismail, ada yang senior, kemudian juga ada yang junior. Maka disinilah kesinambungan Islam, kesinambungan penjagaan perawatan agama ini akan menjadi kenyataan lebih baik untuk masa-masa akan datang. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf terlebih terkurang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini kalau bermanfaat untuk diri Ambo, dan insyaallah untuk kita bersama. Dan kalau ada yang kurang tertampaknya, Ambo akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.